pagi, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi kita di pertemuan pelatihan jarak jauh Angkatan 1 Multimedia. Pada pertemuan yang keempat ini, tanpa membuang waktu, kita persilakan kepada Ibu Ervina untuk memimpin kita dalam doa. Ibu Ervina. Ibu Hani sudah. Ibu Ervina kayak. Oh iya, Ibu Ervina sudah siap. Mohon maaf, ini lagi ujian sektor ini. Tapi tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Saya off kamera ya, izin Bapak. Saya doa pembuka atau penutup, Bu? Nanti Ibu Hani penutup, Ibu Ervina lagi pembuka. Izin Bapak Ibu, saya pimpin doanya sambil off kamera. Ya baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita, mari kita berdoa. Izinkan saya memimpin kita dalam doa dengan beragama Katolik. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dari surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami seluruh peserta pelatihan jarak jauh Multimedia Angkatan 1 akan mulai dengan segala kegiatan kami. Bapak, Engkau tuntun sertai kami, biarlah apa yang kami pelajari di hari ini bisa menjadi bekal untuk kami nantinya. Berkati juga coach kami yang akan memberikan ilmu kepada kami, semoga ia selalu dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dipujilah nama-Mu Yesus, kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Ervina Tangkelangi yang sudah membawakan kita dalam doa pagi. Selanjutnya langsung saja kita persilakan kepada Coach Surindi dalam membawakan materi dan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Dipersilakan Coach. Baik, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Bapak. Mengawali pagi yang indah ini dengan penuh happy. Kita jalani semua aktivitas normal saja. Ya, nggak usah dibawa baper. Saya ujian, saya praktik. Ya apa, silahkan aja, no problem ya. Kita tetap masih bisa beraktivitas. Izinkan saya memasuki sesi baru, yaitu pembuatan video pembelajaran ya, pembuatan video pembelajaran. Orang yang beda sultan. Kayaknya antara ada dua Saya lari-lari aja, Ibu-Ibu. Ada beberapa kode etik dalam pembuatan video pembelajaran yang mungkin penting diketahui. Jadi kalau kita membuat video pembelajaran itu ya tentunya media yang menyajikan audio dan visual. Jadi dua hal ya. Audio itu yang didengar, visual itu yang dilihat. Terkait materi pembelajaran yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori, aplikasi pengetahuan yang membantu pemahaman satu materi pembelajaran yang diajarkan. Sifatnya alat bantu. Jadi membantu pemahaman. Selanjutnya, video pembelajaran ini penyediaan sarana dan sumber belajar bagi sekolah, berbagai tujuan belajar yang sulit dicapai jika hanya mengandalkan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, meningkatkan efektivitas dan memberi gambaran realistis terhadap objek materi pembelajaran di luar kelas. Jadi satu hal yang berada di luar kelas, di luar region bisa kita ajarkan menggunakan video. Ya ini karakter video pembelajaran itu mengatasi jarak dan waktu
bisa menggambarkan peristiwa, menumbuhkan minat, memperkuat pengaruh emosi, berperan sebagai alat utama untuk mendokumentasi realitas sosial, itu video. Jadi hal-hal kejadian, fakta-fakta unik dalam pembelajaran, di luar pembelajaran, atau sesuai konteks materi pembelajaran bisa didokumentkan menggunakan video. Ya, manfaatnya saya kira bisa dipahami. Nah, ini yang penting. Ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah video, Bapak Ibu mengenal namanya outline. Outline itu berisi tentang pendahuluan, tayangan pembuka, pengantar, isi video, dan terakhir penutup. Jadi ada 5 hal yang penting ketika Bapak Ibu membuat video. Ada intro pembuka, tayangan pembuka, pengantar, isi video, dan penutup. Jadi kalau kemudian namanya pembuatan video, penting juga kita membangun tim. Syarat yang kedua, bagus kalau kita membangun tim. Sebab terkadang mengambil gambar sendiri, ya, itu akan ya bisa saja, tetapi kemudian terkadang kurang maksimal. Maka hal-hal terpenting kita membutuhkan tim jikalau dipandang perlu. Seperti misalnya ahli substansi, orang yang mengetahui tentang substansi, ahli media misalnya, ahli metode, sutradara, ahli komputer, dan mungkin sound director ya. Kalau kita memiliki semua kompetensi yang ada di sini nggak masalah, tetapi kalau kemudian masih dipandang perlu, itu kita membangun tim ya. Ada istilah namanya yang penting sekali, Bapak Ibu, seringkali kalau kita melihat tayangan, ada gambar yang saya kemarin ceritakan, misalnya ada gambar terlalu kecil, tidak matching, atau kemudian suaranya kasar, atau kemudian teknik pengambilannya kurang tepat. Ada kita melihat misalnya ketika diputar itu misalnya kanan kirinya hitam dan lain sebagainya. Ini makanya ada seninya, ada tekniknya, namanya sinematografi. Ya, sinematografi. Itu teknik dalam pengambilan gambar dan menggabungkan gambar menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan ide cerita dalam bentuk video. Itu disebut dengan sinematografi. Intinya teknik pengambilan gambar. Nah, proses pembuatan video, pertama konsep ya, harus ada konsepnya. Kedua naskahnya, hati-hati. Kalau membuat video belajar, biasakan kita menyusun naskahnya biarpun sederhana. Makanya nanti saya menyiapkan storyboard. Itu untuk kemudian siapa aktornya, siapa pemainnya, terus situasinya seperti apa, keadaannya seperti apa, itu tertuang dalam naskah. Yang ketiga, ya kita kenal dengan storyboard. Kemudian keempat baru syuting. Yang kelima proses editing, ya, konsep, naskah, storyboard, syuting, editing. Dan yang terakhir distribusi atau publish. Agar tidak mengendap, baiknya kemudian kita simpan minimal untuk galeri kita atau kemudian kita publish ya. Ada tahapan yang namanya pra, meliputi menyusun naskah, menentukan kru, memilih pemain. Produksi meliputi merekam adegan, merekam narasi. Itu tahapan produksi. Jadi ingat pra, produksi, kemudian pasca. Apa yang pasca produksi? Ya, menyusun adegan, memilih fotonya, dan kemudian bagaimana background manajernya, dan menambahkan grafik dan animasi. Itu kemudian pasca. Kemudian tahap berikutnya sebelum dipublish, ada satu tahapan namanya review. Ya, mendengarkan kritik, saran dari bisa teman sejawat. Jangan dulu publish. Hendaklah ada orang yang kemudian melihat terlebih dahulu buatan kita, sehingga memungkinkan ada koreksi dan menghindari kemungkinan kontraproduktif.
Baru yang terakhir, publish, bisa mengunggah ke media sosial, memantau respon penonton, seterusnya dan selanjutnya. Inilah tahapan-tahapan yang dilakukan pra, produksi, pasca, review, dan publish. Ini yang saya sebut dengan kemudian naskah. Jadi diceritakan. Apa saja yang kemudian ada ya. Itu ada 3 kolom, scan, visual, audio. Visual itu adalah gambar yang mungkin dibutuhkan. Audionya seperti apa? Seorang murid mengacungkan tangan dan menjawab. Audionya, ya, misalnya tidak seimbangnya antara jumlah kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan, misalnya ya, ini tema-tema ekonomi misalnya. Jadi ada scan, visual, dan audio. Ya, scan itu apa? Kumpulan shot. Kumpulan shoot, ya, itu skin namanya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan apa itu skin, skin itu kumpulan shoot yang digabung menjadi satu kelompok. Dikategorikan berdasarkan tempat, waktu, dan cerita. Tapi skin, kumpulan shoot itu meliputi ada visualnya, ada audionya. Jadi ini supaya kemudian Bapak Ibu dalam pembuatan video itu tidak lost control, ya, terarah sesuai skenario pembelajaran atau RPP kita. Ya, ini contoh naskah pendek. Silahkan materi ini di-download di di platform kita ya, bisa di-download. Nah, kebutuhan kamera itu dalam bentuk kemudian ya bisa DSLR atau kemudian kamera-kamera lain termasuk handphone lah sekurang-kurangnya. Kemudian alat perekam suara, flip on atau yang lain atau kemudian ya kalau terpaksa nggak ada ya kita menggunakan handphone supaya kemudian gambar tidak goyang. Kita membutuhkan tripod. Kemudian lighting jika dibutuhkan pencahayaan yang normal. Kemudian komputer sebagai alat untuk kemudian proses editing. Ya, ini yang berikutnya analisis naskah, tata kamera, tata cahaya, kemudian tata suara. Perhatikan aspek rasio. Kapan kemudian kita membutuhkan gambar yang sifatnya vertikal, kapan kita membutuhkan gambar yang horizontal. Kalau kita mau full HD, ada istilah namanya full HD. Full HD itu adalah memenuhi semua layar desktop atau layar film, apapun bentuknya dan tidak ada hitam kanan kiri atas bawah, itu namanya kemudian landscape. Ada juga kemudian ketika kita membutuhkan, kapan kadang-kadang kita membutuhkan landscape seperti ini, biasanya ketika kita mau membuat tayangan video pembelajaran yang basisnya adalah seperti YouTube misalnya. Atau kita pemutaran pada channel-channel tertentu misalnya. Itu biasanya kita menggunakan aspek horizontal. Ya. Jadi ibaratnya handphone dalam bentuk tidur. Tapi ada kalanya ya, aspek rasio itu meliputi seperti ini. 4:3, 16:9, 2,1, 1:1. Ya, itu aspek rasio. Tapi kembali di sini, kapan kita menggunakan pengambilan shoot dalam bentuk vertikal atau berdiri, bila kemudian kita ingin mengisi konten di bentuknya misalnya kayak media sosial IG, kemudian kayak media sosial yang lain misalnya TikTok, itu disarankan mengambil bentuk vertikal. Ini penting diperhatikan. Jadi kapan Ibu sekali lagi mau mengambil gambar tertentu dalam bentuk horizontal, kapan vertikal, dimaksudkan adalah kemana kita akan publish nantinya. Ya,
Ini ukuran-ukuran normal. Ada istilah landscape, square, portrait, stories. Nah, ini penting juga. Terkadang pengambilan shoot sekarang, tata kamera. Bapak Ibu, tolong pahami dengan baik ya. Kita mau menjelaskan apa, maka kemudian pengambilan shoot sangat bergantung dengan kemungkinan kita mengambil sesuatu sesuai tujuan kita. Ada istilah nih ya, extreme long shoot, itu berarti gambar terlihat kecil sekali. Situasi kita ingin melihat profil kejadian secara keseluruhan misalnya, maka kita kemudian mengambil extreme long shoot KLS. Kalau mengambil gambar yang sangat jauh, namanya very long. Kalau kemudian semi, ya long shot. Kemudian kalau ada istilah medium long shot, main shot itu pertengahan, agak sedikit dekat namanya medium close up, ada sampai kemudian ke bawah, ada nanti ada namanya kalau cuma kelihatan matanya saja, kelihatan misalnya bibir ataupun giginya saja, atau ujung rambut tertentu, atau bagian tertentu, ujung kaki, bagian kaki misalnya, itu namanya extreme close up. Sering Bapak Ibu misalnya melihat ada orang terlihat hanya sepatunya saja yang melangkah misalnya. Itu jenis pengambilan extreme close up. Atau orang biasanya iklan-iklan tertentu lalu membidik kebahagiaan wajah saja misalnya. Itu big close up. Kalau keseluruhan wajah namanya close up. Ini penting ya. Shoot size sekali lagi ditentukan oleh tujuan apa Ibu mengambil gambar tersebut. Sebaiknya ketika mengambil gambar, ambillah ke 9-9-nya. Sehingga kita akan leluasa ketika nanti memilih dan tidak diulang-ulang. Ini mungkin yang penting. Ada lain lagi adalah ya, posisi. Perhatikan coba Bapak Ibu, penting sekali di sini posisi. Ada posisi center. Ketika mungkin Bapak Ibu akan berada di tengah ruang kelas dan nanti bisa menjelaskan, memberi tulisan pada kanan dan kirinya. Ada terkadang kita berada di sudut paling kiri atau paling kanan, jikalau kemudian nanti akan menampilkan papan tulis. Atau kemudian seterusnya seorang presenter berarti mengambil zoom berada di tengah. Nah, ini contoh penting. Saya sarankan kalau Bapak Ibu akan semi membuat media seakan Ibu menjelaskan, seyogyanya paling ideal biasanya berada pada sudut kanan atau sudut kiri. Nah, sekarang teknik pengambilan angle. Ada yang namanya eye level, itu adalah melihat wajahnya saja, lurus. Ketika orang presenter, ketika mengambil orang duduk, maka high angle dari atas. Kalau orang sedang di podium, maka itulah namanya low angle atau menghadap ke atas. Ada lagi di sini. Penting pengambilan kamera. Teknik shoot berikutnya adalah ada mengambil dari atas. Ada kemudian sudut 45 derajat. Ada kemudian horizontal, disebut eye level. Ada kemudian di bawah, low angle. Ada kemudian dari bawah sekali, prop eyes. Nah, ini penting. Biasakan kita terbiasa mengambil shoot gambar dari berbagai sudut. Ini saya kira peralatan. Tata kamera. Nah, sekarang istilah backlight dan seterusnya dan selanjutnya misalnya ya. Coba perhatikan gambar di atas. Saat kapan kita mau mengambil dengan berhadapan dengan cahaya lampu, saat kapan kemudian kita membelakangi lampu, itu juga penting. Tergantung sudut pandang mana yang kemudian mau dipakai. Ya, saya kira yang tadi umumnya saya mengingatkan beberapa hal yang tadi di samping tata cahaya ini ya. Kadang-kadang cahaya atas, cahaya bawah,
belakang, atau kemudian sejajar, itu sangat dipentingkan apabila Bapak Ibu mau mendapatkan hasil yang maksimal. Ini pada pengambilan shoot bayang-bayang, gelap samping, gelap sebagian, gelap utuh, ya, gelap depan, seterusnya, itu pentingnya pencahayaan. Ini peralatan-peralatan yang dimungkinkan. Ini peralatan mic. Ya, walaupun sekarang Bapak Ibu sudah banyak yang berbasis kabel ya. Mikrofon, bantuan agar suara yang kita rekam misalnya menggunakan handphone itu terlihat jelas. Biasanya kita menggunakan mikrofon bantu seperti ini. Ini banyak dijual umum, bebas. Tapi saya sarankan jikalau sekali-kali pengen mempunyai alat ini, kalau menggunakan kabel, pilihlah kabel yang panjang sehingga ditarik ke kanan ke kiri bebas. Tapi hari ini kalau recommended yang terakhir adalah belilah yang bernuansa Bluetooth, sehingga Bapak Ibu tidak repot lagi menarik kanan, menarik kiri. Ini biasanya dilakukan ketika Bapak Ibu mengambil shoot secara mandiri. Sehingga pengambilan shoot secara mandiri itu terkadang jauh dari kamera kita, maka kemudian kita membutuhkan alat bantu agar suaranya jelas. Terkecuali kita menggunakan dua perangkat. Ya, hal-hal yang lain agar kemudian kalau menggunakan Android kita leluasa, siapkan kapasitas penyimpanan yang besar, perhatikan posisi smartphone, perhatikan cahaya dan suara sekitar. Terusnya, selanjutnya normatif silahkan nanti dipelajari sendiri. Ya, kira penjelasan sementara saya terkait ini saya pandang cukup ya. Jadi begitu, itu tadi saya secara maraton saya coba gambarkan bagaimana teknik-teknik pengambilan, syarat-syarat pengambilan, termasuk hal-hal yang lain agar kemudian video kita terlihat istimewa. Saya menyarankan tiap sekolah, tiap guru punya galeri. Dokumenkan setiap hal-hal menarik itu dalam dokumen drive kita. Sehingga nantinya ketika kita memunculkan ada sebuah ide-ide sederhana tentang sesuatu, kita sudah tidak repot lagi mencari-cari atau kemudian ini. Justru saya mengajarkan kepada kita, biasakan kita setiap saat itu kita selalu ready dengan Android kita. Bagi saya, setiap sudut, setiap momen di dalam kehidupan kita itu adalah eksotis. Dalam kelas, eksotis. Siswa lagi bercanda, eksotis. Di luar kelas, siswa sedang apa, eksotis. Apapun momentum-momentum penting, enggak harus penting. Walaupun sederhana, saya pandang eksotis. Kenapa demikian? Ada kalanya kita membutuhkan hal itu. Agar apa nanti? Terlihat itu sajian kita itu alamiah. Jadi ada hal yang tadi belum saya sampaikan. Bagusnya tayangan kita itu alamiah, kontekstual, sesuai dengan konteks yang sedang kita bahas. Dan itu sekali lagi kita membutuhkan galeri yang banyak. Maka sekali lagi ya, kalau budaya-budaya shoot seperti selfie apa, nggak masalah. Itu penting-penting aja. Itu nggak ada yang jelek dari situ. Yang penting sekali lagi jadikan itu menjadi galeri yang produktif di kemudian hari. Saya kira itu yang pertama. Cukup penjelasan teori ya, Bapak Ibu? Ya, Pak. Hampir setengah jam. Ada yang mau ditanya? Saya, Pak. Silakan, Pak. Berkenaan dengan tugas ini, Pak. Apa yang dibikin itu berarti video praktek mengajar, Pak ya? Gini, Pak. Sebenarnya bebas. Tapi sederhananya itu bahwa yang dibuat itu seperti tadi,
bisa menjadi alat bantu atau penunjang pembelajaran kita terkait tema atau substansi tema yang sedang kita akan ajarkan. Taruhlah kalau guru IPA, kita sedang mengajar listrik statis misalnya. Ya, ini konteksnya adalah sebagai sumber belajar. Kemarin saya sampaikan, ada kadang-kadang adalah panduan belajar. Kalau panduan belajar hanya memberikan stimulus, tapi ini yang kita akan garap adalah sumber belajar. Berarti muatan materi dari awal sampai akhir itu, sampai evaluasi bila perlu, ada gitu, biarpun sederhana gitu ya. Jadi simpelnya nanti Pak Mus silahkan memilih satu tema yang kayaknya menarik untuk divideokan ya. Lalu kemudian ada ya tentu judul, kemudian ada tujuan, selain tujuan kemudian mungkin menjelaskan tentang ruang lingkup isi video dari awal sampai akhir bila perlu, boleh, semacam pendahuluan testimoni gitu ya, semacam pengantar kalau dalam karya tulis ilmiah, lalu kemudian materi, kemudian kalau ada yang lain silahkan ya, itu seperti itu. Saya tidak membatasi berapa, tapi begini, biasanya rambu-rambunya pembuatan video pembelajaran itu yang efektif dalam kode teori itu usahakan tidak lewat dari 7 menit lah. Kalau mentok 10 menit itu maksimal. Sebab lewat dari itu lebih kepada anak SD itu boring. Bercermin ke kita sendiri aja. Terkadang kita tidak setiap video itu kita simak sampai habis. Makanya lebih baik kata-kata penting saja itu yang kemudian kita muat di dalam video ya. Yang penting durasinya itu ya maksimal 7. Saya tidak meminta Bapak Ibu untuk kemudian langsung syuting kelas, tidak selalu. Kalau dibutuhkan silahkan. Tapi intinya ini sumber belajar. Berarti pengganti buku. Artinya apa yang dicerita di buku describe-kan menjadi sebuah video. Bisa berisi dengan kumpulan-kumpulan foto. Atau bisa berisi dengan video-video pendek yang dari YouTube atau dari mana saja. Atau Bapak Ibu mau mengambil sendiri, silahkan. Jadi makanya apa pentingnya Pak kita kok diajari ngesut-ngesut segala tadi misalnya. Ya itu dikala kemudian kita mau mengambil objek-objek bantu pembelajaran misalnya. Tentang peristiwa alam misalnya. Penting. Atau misalnya objek-objek sosial. Kita mau melihat mengajari kalau tentang dharma orang Kristen misalnya. Kalau yang Islam tentang zakat misalnya. Ada baiknya kita mengambil profil ada nenek-nenek jalan lagi mikul barang. Itu kan kita penting di shoot. Terkadang kita nyari di YouTube nggak ada yang cocok. Ya cari aja sasaran ke tempat yang lain. Kita bicara tentang kerusakan lingkungan misalnya. Kenapa misalnya Bu Marwah tidak ke Pasar Yotefa sana? Ada apa di Kali Aceh sana itu? Nah, itu akan menarik. Itu faktual gitu ya. Itu dibutuhkan teknik shoot kita agar kemudian gambar tampak hidup dan kemudian sasarannya jelas dan kemudian lagi memuaskan ya sesuai dengan konteksnya. Begitu Pak Mus. Ada yang lain? Satu lagi Pak. Ya boleh. Begini kan yang di PJJ itu maksimal 64 MB yang harus diupload. Kira-kira cara untuk kasih supaya tugas itu bisa di-share gitu, bisa dikumpul Pak. Karena maksimal 64 MB Kak kalau tidak salah. Diulangi pertanyaannya Pak. Kalau di PJJ tugas yang dikumpul itu maksimal 64 MB. Ya, terus? Cara untuk kasih supaya bisa kapasitas video itu lebih rendah begitu maksudnya Pak?
bisa disiasati dalam dua bentuk. Tapi gini Pak, batasi durasi nomor 1. Ya, gunakan gambar atau video secara efektif. Ya, jangan boring. Dan yang berikutnya itu adalah ya kalau biasanya tadi Pak. Jadi kurangi penggunaan, misalnya gini, jangan terlalu banyak backsound yang dimasukkan terlalu banyak misalnya. Terus tadi misalnya durasi video yang di-shoot itu hendaklah tidak terlalu panjang misalnya ya. Terus yang lain-lain saya kira Pak nanti bisa disiasati dengan proses editingnya ya. Maka gunakan sekali lagi kalimat-kalimatnya yang sifatnya kunci aja. Ini saya memaksa kita untuk lebih simpel, terukur, dan sekali lagi tapi tepat sasaran. Tapi kalau kemudian yang penting gini aja Pak, saya coba batasi aja, megabyte-nya oke, saya loss aja Pak, tapi tidak boleh lewat dari 7 menit. Bisa Pak ya? Pak, siap. Oke gitu, saya batasi menitnya aja. Siap. Sekarang Ibu-Ibu, saya lanjut saja. Saya peragakan dikit-dikit aja. Kalau ada yang bertanya, Bapak biasanya menggunakan apa alat editingnya? Nggak kadang-kadang kalau menggunakan handphone, terkadang-kadang saya KineMaster, terkadang menggunakan CapCut, seterusnya dan selanjutnya ya. Jadi nggak ada alat editor yang kemudian tapi saya sering ya kalau misalnya ini memang saya sering menggunakan CapCut ya. Karena CapCut itu biasanya sekarang agak sedikit lebih nyentrik ya. Kita bisa memunculkan kalimat, bisa membuat tutorial dan lain sebagainya dengan lebih elegan ya. Tapi dengan alat apapun termasuk misalnya Bapak Ibu membuat video menggunakan PowerPoint saja. Boleh, nggak masalah. Saya membuat video menggunakan Canva, nggak masalah. Ya, tidak ada yang kemudian saya Pak saya biasa menggunakan Filmora. Silahkan, boleh menggunakan Filmora. Tapi intinya tidak ada alat yang kemudian yang paling canggih. Yang paling canggih itu adalah alat yang kita paling familiar hari ini. Tapi boleh mengenal fiturnya. Kalau dirasa kurang puas di sini, ini ada fiturnya pada aplikasi yang lain, ya boleh. Tapi sekali lagi jangan dipaksa di tahap awal. Tahap awal adalah gunakan yang paling familiar. Saya ingin mencoba sekarang menggunakan Canva aja dulu ya. Coba Bapak Ibu saya demokan dikit. Mudah-mudahan waktu kita bisa efektif ya. Saya masuk ke Canva, terlihat belum Canva saya Bapak Ibu? Belum ya? Belum Pak, belum Bapak. Ya sabar, saya ini dulu. Stop. Saya ngomong panjang kali lebar ini tadi saya lupa share screen ya. Bapak Ibu sudah terlihat? Sudah Bapak. Sudah. Oke ya. Bapak Ibu sudah biasa membuat video menggunakan Canva? Belum Pak. Oke ya. Belum pernah Pak. Begini caranya. Di tampilan Canva default awal, Bapak Ibu bisa memilih misalnya tunggu dulu. Saya masuk Canva dari awal dulu.
Bapak Ibu, Canva bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk ketika kita mau mengolah. Saya justru hari ini misalnya, tapi terserah Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu mau membuat konten video melalui apa ini TikTok atau menggunakan YouTube? Yang mudah YouTube, yang Pak. mana, Pak? YouTube, Pak. YouTube. YouTube. YouTube, Pak. YouTube. Kenapa saya menyodorkan ini? Banyak orang hari ini senang di TikTok. Itu makanya saya benarkan nggak masalah Bapak Ibu mau menggunakan basisnya untuk settingan TikTok, nggak masalah. Tapi kalau tidak, ya sekarang kita coba saja bentuk video. Ini ada di sini video, diklik aja. Kelihatan ya? Kedip ini diklik video. Bapak Ibu bisa mengambil apa aja. Saya mau mencontohkan membuat ini dulu. Pernah, Pak. Oke, kita buat intro dulu ya. Karena prinsip ke belakangnya hampir sama. Intro. Saya ketik YouTube video intro. YouTube video intro. Nah, ini ada template-templatenya. Supaya ketika dibuka, itu ada satu hal yang menarik. Karena pandangan menggoda siswa dari pandangan pertama. Mau yang mana kita pakai, silahkan. Misalnya saya nyoba-nyoba ya. Ini aja misalnya. Welcome to my channel. Sesuaikan template ini. Biasa. Ya. Sakit. Kalau Bapak Ibu mau ditambahi dulu misalnya di awalnya. Kayak ini mau saya tambahkan saja dulu misalnya. Saya tarik. Caranya ambil di sebelah kiri. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan sesuatu boleh dicoba. Tarik. Mau tahu isinya kayak apa boleh dicoba. Apanya? Ya, ini misalnya. Ini hanya sederhana sekali ya. Saya agak kurang cocok. Yo. Saya hapus dulu. SMS saja. Oke. Yo, Kalau menghapus tinggal diklik saja, Ibu Bapak. Terus kemudian bisa di-del. Terhapus. Kembali lagi misalnya kita cari yang lebih atraktif. Pakai template angka misalnya. Kita coba putar. Oke. Ini sudah menjadi intro kita ya. Kalau dirasa Bapak Ibu mau menambahkan, tunggu dulu.
ibu-ibu mau mengganti nama atau menambahkan nama bisa ya. Misalnya saya mau to my channel ada nama saya misalnya ya. Yo, kaki sakit loh, garing-garing. Kenapa Pak Koko? Atau mau menggambar, menambahkan pagi, Pak Guru. foto, Bagaimana, Pak seterusnya, Guru? dan selanjutnya boleh. Saya misalnya mau menambahkan nama, ambil Barang tag, apa itu? mau judul, mau apa, tambahkan kotak tag aja. Saya tulis Oke. Siap. Oke. Rindi Production. Tunggu. Oke, Pak Guru. Rindi. Iya. Lagi sakit, kaki terkilir. Misalnya ya, tambahan Oke. saya mau taruh di Oke. bagian bawah. Ya, siap Pak Tapi Guru. kita kecilkan Sampai lagi. ketemu. Siap. Hurufnya kecil aja. Mau kita tempel di area sini. Kita kecilkan lagi supaya pas. Pengen miring, sesuaikan backgroundnya boleh. Aduh. Ini kayaknya Nah, bagaimana saya? terlalu radikal. Oke, yuk. Oke, Yuk. Beli minum es ya. Tapi tuh- Oke. Ya, alhamdulillah. kelihatan saya tuker ke warna Amin. apa ya? Tuker. Amin. Yuk. Saya bilang udah doa, kamu udah wajib doakan ayah dan ibu. Terus Abe bilang kita ini berjuang di sini. Coba ada perhatian. Silahkan ditukar sendiri dengan warna yang disukai. Iya. Oke. Dia bilang begini, kita ini, dia bilang begini, kita uang 500.000 kita sewa. Sewa itu selesai. Baru mas, mana air panasnya? Sambil itu. Oke. Iya, di belakang. Aduh ya Allah. Gue tidak nanya ya. Ya, ini sekedar menambahkan aja. Sekarang misalnya di intro itu kita mau tambah dengan musik, boleh. Caranya begini supaya ada kayak warna suaranya. Ini kalau mau mengganti background apa juga bisa ya. Misalnya tidak suka warnanya, mau ditambahkan foto kayak kemarin, tinggal unggah saja. Atau menambahkan elemen juga boleh. Ya, silahkan. Sekarang saya mau menambahkan audio misalnya. Tambah ini aja. Kemudian saya tarik. Ini di bawahnya sudah ada video. Kita coba. Hey, you again, why so serious? I'll talk. Ya, itu teknik menambahkan sound. Tarik lagi ke sini agak ke depan supaya menyatu suaranya. Boleh. Ulang lagi. Hey, you again, why so serious? I'll talk slow. Ya, oke. Ini suaranya supaya sinkron. Mungkin suaranya agak dianggap tadi terlalu besar atau apa. Boleh
Bapak Ibu klik di suaranya ini, lalu kemudian sinkroni irama atau sesuaikan juga boleh. Bisa kameranya nih bagaimana? Sinkronkan irama atau sesuaikan. Saya sesuaikan aja. Duduk di lantai, di lantai. Lantai markas lonjor. Atau sinkronisasi irama. Saya minta diselaraskan aja. Ini coba Ibu Bapak ada fitur baru. Ini disinkronisasi irama akan muncul gini. Lalu aktifkan ya. Panas ya. Waduh. Ya, supaya suara disinkronkan. SMS Budi sudah siang ke sana Kak. Aduh. Kalau sudah, kita coba putar kembali. Nah, suaranya hilang ternyata disinkronkan ya. Oke, nggak apa-apa nanti di ini. Ternyata suara ketika di ini menghilang, bisa dikontrol Z aja. Ini mungkin karena terlalu pendek, maka kadang-kadang suaranya hilang. Ya, oke. Terserah Bapak Ibu nanti mengelolanya. Silahkan diatur sedemikian rupa sampai Bapak Ibu bisa mendapatkan performa. Kalau musik di sini saya tidak cocok, Bapak Ibu bisa hapus kembali, diklik kanan. Ini dihapus satu track. Maka kemudian terhapus sendiri videonya. Kalau menambahkan lagi, kalau dari musik yang Bapak Ibu miliki, misalnya video yang sudah ada, atau audio, silahkan audionya ada di mana, atau Bapak Ibu upload ya, unggah audio. Kalau unggah file di sini, Bapak Ibu mau memasukkan audio rekaman Bapak Ibu sendiri dari tempat lain ya, itu silahkan. Tapi sekali lagi saya hari ini hanya akan menggunakan jenis. Coba saya tampilkan, ada aplikasi. Ada audio di sini juga bisa. Ya, ada banyak contoh audio bisa diambil dari sana. Saya ambil ini. Saya tarik. Oke. Ya, oke. Agar sesuai selaras, saya minta sesuaikan. Ini berusaha menyesuaikan agar iramanya pas. Ya, sedikit. Nah, kalau sudah selesai intronya, ini Bapak Ibu, kalau intro ini mau digunakan berulang-ulang di tempat yang berbeda, Bapak Ibu bisa langsung saya ajari untuk kemudian menyimpannya. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan logo sekolah dan lain sebagainya juga bisa. Saya peragakan menambahkan logo misalnya. Saya unggah, saya pengen mengunggah logo. Logo apa yang disukai silahkan diambil di galeri. Ya, saya mau menambahkan logo saya open.
Oke. Supaya dia tertera dia branded kita gitulah. Oh, sorry. Ctrl Z. Lompat, cari posisi yang pas. Saya taruh di sini. Saya kecilkan. Saya hapus edit gambar. Saya ambil di sini. Ya. Ini Bapak Ibu bisa menambahkan gambar yang disukai. Ya, sebagai branded kita. Sekarang Bapak Ibu, saya ingin terakhir, kalau membuat intro dirasa sudah pas, settingan musiknya, apanya, dan lain sebagainya, kalimatnya, Bapak Ibu bisa ekspor. Di sudut kanan ini, Bapak Ibu ekspor. Nah, ini yang penting, dari proses pembuatan video, nanti akhirnya Bapak Ibu di Canva juga Bapak Ibu bisa membuat namanya ekspor. Ya, di sini kalau sudah muncul kayak gini, sabar dulu. Bapak Ibu bisa mengambil ada namanya unduhan. Diunduh, pilih yang umum, disarankan MP4. Setelah MP4, Bapak Ibu bisa unduh. Kita menunggu video kita terunduh sebagai intro. Tapi intro tadi saya lupa, Bapak Ibu bisa mengaturnya intro itu barang berapa detik aja. Maksimal 10 detik itu cukup. Ya, sekarang saya coba buka. Ini yang saya sudah ekspor. Bisa diklik di sini. Ya. Ya, hasil ekspor kita itu sebenarnya sudah ada di dalam galeri. Nanti Bapak Ibu bisa putar. Ini contoh hasilnya sudah jadi kayak gini. Nanti intro ini bisa dimanfaatkan sebagai bagian depan dari video pembelajaran kita. Ya, saya kira itu dulu yang tahap pertama. Contoh dasar rangsangan membuat video. Nah, sekarang tugasnya Ibu Bapak, silahkan terlebih dahulu mencoba membuat contoh naskah sederhana, visualnya apa, audionya apa. Nanti Bapak Ibu akan persiapkan untuk kemudian dimasukkan. Maka yang dibutuhkan, Bapak Ibu membuat folder. Satu foldernya adalah materinya. Ya, di dalam itu ada Bapak Ibu membuat naskah ya. Terus kemudian ada storyboardnya. Selain storyboard, kemudian Bapak Ibu ada daftar video. Video atau gambar yang akan diunggah ke dalam Canva. Yang selanjutnya nanti Bapak Ibu akan gunakan menjadi bahan untuk kemudian ini
saya tunjukkan sedikit saja ada hal yang penting dan memudahkan kita semua. Apa itu misalnya? Kalau Bapak Ibu mau membuat video, bisa memanfaatkan, ya gini misalnya ya. Contoh. Saya ke lanjut video yang tadi ya. Saya ke desain. Ada bagian penting yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan. Misalnya saya ambil ini. Petualangan penuh warna misalnya ya. Ini bisa diubah-ubah tulisannya. Di samping itu kita bisa memanfaatkan ini misalnya materi ya di sini. Oke, ini judul dulu, saya nggak usah ubah. Sekarang saya mau melihat bagian materi. Ya, misalnya ini ya. Metode dan lain sebagainya bisa diisi. Saya menambahkan ini contoh, ini misalnya kelas IPA ini saya tuker ke materi ajar misalnya ya. Materi bangun ruang misalnya ya. Materi bangun ruang. Terus yang di sini saya tarik ke bawah. Misalnya coba Bapak Ibu bisa memanfaatkan kayak kemarin ya. Tulisannya itu menggunakan tulisan ajaib, perintah khusus. Bapak Ibu bisa meminta misalnya rumus menghitung bangun ruang misalnya. Buat rumus menghitung bangun ruang. Lalu minta dibuatkan. Ternyata bahasanya nggak tepat, kita ubah perintahnya. Kembali dulu. Atau lebih jelas saja, rumus menghitung volume tabung misalnya. Coba dibuat. Ya, ini kalau kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang enggak ini, itu bisa diubah lagi sampai kita dapat performa yang terbaik ya. Dalam bahasa Indonesia.
Ya, ini masih kadang-kadang begini. Ini sekedar pancingan aja ya. Nanti Bapak Ibu bisa sempurnakan tergantung jaringan, instruksinya lebih jelas, atau misalnya gini, saya meminta lain lagi misalnya ya. Buatkan contoh membasuh muka misalnya ya. Oh, sorry. Tadi saya lupa. Kalimatnya tidak saya hapus ya. Sorry, tadi tidak saya hapus. Ya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan di tulisan ajaib itu ke bentuk instruksi perintah-perintah yang kemudian secara langsung Bapak Ibu bisa lakukan. Bapak Ibu masih ada waktu sedikit sebelum saya lanjut, masih ada pertanyaan? Bapak, saya punya tulisan ajaibnya tidak muncul, padahal sudah pro. Di mana Bapak? Coba, siapa Bu? Saya Bapak. Saya sudah klik yang tulisan putih, tapi tidak muncul seperti punya Bapak yang tulisan ajaibnya. Oh, tulisan ajaib. Terkadang Bu cari apa namanya? Slide-slide atau video-video yang kemudian di dalamnya memang ada kadang-kadang kolom-kolom tertentu tidak tersedia, ada juga kayak gitu. Cari yang memang ada tersedia. Intinya gitu aja ya. Coba saya lanjut dikit aja. Saya coba memunculkan kata ajaib, nanti silahkan di ini. Ada kalanya Bu kayak gini muncul, tapi ada kalanya sesuatu nggak muncul, itu bisa jadi. Ya, misalnya kita nambahkan kotak teks. Materi. Ya, misalnya ya. Ya, kayak gini kan, Bu. Materi gini tidak tersedia teksnya tadi, kata ajaib jangan dipaksa. Ambil lagi salah satu contoh yang kemudian bisa ada, gitu ya. Silakan dicoba nanti. Kayak gini kan ada. Bu Rifkia Anas di mute suaranya. Caranya gini, Bu. Pada bagian yang tidak ada tapi Ibu mau sengaja adakan, contoh kayak ini, yang ada ini kan, Ibu duplikatkan aja. Tambah, Ibu tarik ke kanan untuk memberi ruang materi ya. Ini kan jadi ada ini. Blok, kemudian buat tulisan ajaib, perintah khusus, misalnya uraian atau penjelasan pengertian misalnya pengertian bangun ruang ya.
buatkan pengertian atau bangun datar misalnya ya. Buat. Ya, ini tinggal disisipkan saja. Terus ini Ibu, kalau tadi kan dari tulisannya sama, Ibu bisa ubah bentuknya supaya beda gitu dengan yang judul tadi. Saya menggunakan hero. Besar kecilnya dikurangi. Ditarik ke kanan. Ya, bisa diberikan efek, silahkan. Ini kalau memberi efek ya. Efek judul mau di hurufnya diganti atau seperti apa silahkan. Itu bebas. Ya begitu Ibu-Ibu. Sekarang saya mau mencoba. Kadang-kadang kita membutuhkan ada gambar atau kartun ya. Kita membutuhkan kartun misalnya ya. Di sini Ibu bisa mengetik. Ini ada aplikasi baru. Namanya gini. Ibu bisa ketik misalnya Fiction. Ya, ini kalau ibu-ibu pengen membuat, meminta gambar sesuatu misalnya ya. Misalnya ibu meminta gambar apa? Gambar kira-kira gambar apa ya? Meminta gambar siswi membaca buku. Buatkan gambar. Ya, ini kalau ibu mau membuat yang kayak gini, ini ada fiturnya. Media ajaib juga bisa digunakan untuk meminta kita membuatkan satu gambar tertentu misalnya. Boleh. Ya. Ini contoh. Satu alat untuk membuat gambar yang Bapak Ibu misalnya buat lagi. Enggak, batalkan. Saya batalkan, saya meminta gambar siswa sholat. Ini Bapak Ibu ada 3 pilihan. Membuatkan grafis atau membuatkan video misalnya. Ini bisa juga menggunakan fitur-fitur ajaib yang di sini. Misalnya Ibu nggak mendapatkan gambar yang, nah ini misalnya kan kurang pas. Misalnya nih gambar bukan yang sesuai yang kita inginkan misalnya. Diganti misalnya gambar siswa muslim.
Karena temanya sholat. Ya, ini kan mulai arah. Kalau kita meminta gambar, nanti instruksi makin rigid, maka kemudian gambar yang dihasilkan akan makin rigid juga. Ini tersedia di Canva. Nanti bisa minta grafis, bisa minta membuatkan video, seterusnya dan selanjutnya tersedia di dalamnya. Silahkan Bapak Ibu mencoba masing-masing. Kalau tidak, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan fitur-fitur yang sudah ada memang, misalnya ya. Bapak Ibu menggunakan gambar-gambar yang tersedia di sini misalnya. Karakter. Ya, ini gambar-gambar yang kemudian Ibu bisa mengambil gambar-gambar fiction karakter misalnya ya. Di sini banyak gambarnya yang tersedia. Bapak Ibu yang disenangi yang mana? Ini saya hapus saja. Ini bisa dibesarkan. Nah, sekarang misalnya saya mau memberi efek ini. Ada hal yang baru, memberi efek ya, kalau nggak salah ya. Sabar. Memberi animasi. Ya, membuat animasi. Gambar ini akan saya buat menjadi bergerak ya. Misalnya kayak gimana? Ini misalnya ya. Saya klik di sini. Tekan shift, ada instruksinya di sini. Saya akan membuat dia berjalan. Nah, ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa setting. Ini penting di sini ketika meminta gambar itu bergerak ke arah-arah tertentu kayak menjadi animasi gitu ya. Ini diaktifkan saja, arahkan elemen sesuai jalur. Kecepatannya diatur. Sekarang Ibu-ibu di sini yang penting diatur di bawahnya. Mau bentuknya seperti apa? Muter, denyut. Ya. Tapi Bapak Ibu atur sesuai suka-sukanya ya. Yang relevan gitu. Ini kan hanya contoh-contoh aja. Nah, kalau sudah selesai. Ya, ini tarik ke bawah, dicoba diputar. Ya. Ya, suka-suka. Ini namanya fiction karakter ya. Itu banyak pilihan-pilihan yang Bapak Ibu bisa manfaatkan di dalamnya. Kalau menambahkan musik sekali lagi, Bapak Ibu bisa mengaturnya lewat bawah ini ya, ada audio. Nanti Ibu bisa menambahkan musik di bawahnya, suka-suka, kalimat, dan seterusnya, silahkan ditambahkan. Ini contoh aja Bapak Ibu untuk merangsang kita membuat contoh-contoh media video menggunakan Canva. Ambil jalur lewat video. Nah, ini teknik memainkan aja, nanti dikembangkan sesuai kehendak, keinginan, dan passionnya masing-masing. Saya kira itu. Sudah pukul 9 lewat. Ada yang mau tanya sebelum saya close?
Bapak, saya Pak. Atau sudah pusing? Tidak, yang penting ibu-ibu nanti coba buka Canva, lalu dicoba-coba di jalur video, ya. Silakan dicoba-coba masing-masing. Nanti kita chat ya. Seharian ini Bapak Ibu silakan coba chat. Nanti saya jelaskan pelan-pelan, tapi tidak menggunakan live streaming ya. Silakan. Bingung Pak. Bapak. Yo, lanjut. Itu kan yang dicontohkan adalah karakter. Kalau seandainya itu video kita sendiri yang berbicara di situ bagaimana Bapak? Yang berbicara guru ya? Iya, betul. Ya. Kalau yang berbicara guru, misalnya Ibu animasinya sudah dibuat. Terus tinggal menambahkan animasi, sangat mudah ya. Ibu bisa merekam langsung juga bisa ya. Ibu mau berbicara langsung atau tidak juga silahkan ya. Di sini, Bu, kalau Ibu mau berbicara nih ya, Ibu bisa namanya unggah audio. Tapi terlebih dahulu Ibu bisa merekam dulu. Boleh. Tapi bisa juga dilakukan secara langsung berbicara di sini juga bisa, ya. Ini kalau sudah ada audio rekamannya, Ibu bisa mengunggah file. Nah, lalu tadi gini enaknya gampangnya gini lah. Ibu rekam dulu menggunakan handphone. Setelah itu share ke WA. Dari WA, lalu Ibu download di laptop. Dari laptop, kemudian ibu-ibu bisa langsung diunggah filenya. Sehingga proses Ibu bicara bisa terupload lalu diletakkan ke bagian mana yang sesuai. Kalau tidak, itu cara pertama, Bu. Cara kedua, lihat Ibu, ada tulisan rekam diri Anda. Misalnya ya, saya tes. Izinkan pada setiap kunjungan. Ya, ini Ibu mau rekam, pakai ada gambar Ibu atau tidak. Kalau mau pakai gambar Ibu di sudut kiri, Ibu bisa aktifkan di sini. Dari webcam. Mikrofon like tag, kemudian rekam. Misalnya rekam. Tunggu. Ya, jadi Ibu bisa mulai berbicara di sini. Menjelaskan tentang topik materi yang kemudian sedang Ibu sampaikan. Nah, kalau sudah, Ibu klik selesai. Coba Ibu putar. Ya, jadi Ibu bisa mulai berbicara di sini, menjelaskan tentang topik materi yang kemudian sedang Ibu sampaikan. Nah, kalau sudah, Ibu klik selesai. Ya, oke. Sip Pak, mantap. Cuma sisa nanti cobanya bagaimana. Semoga mudah. Oh, gampang. Ini ya, saya ulang Bu ya. Caranya, letakkan Ibu punya mau ngerekam diri suara Ibu dari mana. Misalnya dari depan, dari sini. Setelah intro ya. Lalu kemudian Ibu rekam diri Anda. Saya ulangi ya. Rekam diri Anda. Akan muncul instruksinya. Aktifkan kamera apa tidak. Tanpa kamera diubah menjadi
webcam. Sabar. Salah. Ya, tinggal kemudian Ibu klik rekam kayak tadi ya. Nanti suaranya akan masuk. Ya, saya kira ini ya, sekali lagi dari unggahan, rekam diri Anda, pilih audio, rekam diri Anda, letakkan. Ibu nanti hasilnya bisa digeser-geser seterusnya dan selanjutnya. Oke. Sudah hampir setengah 10. Halo Pak, saya masih ada satu nih Pak. Silakan. Untuk menjernihkan suara rekaman kita. Tadi malam saya sudah coba rekam diri sendiri, tapi suaranya masih kresek-kresek Pak. Kalau dimasukkan di video. Itu Pak. Kalau menggunakan Canva, nanti ada ini Pak, sesuaikan atau jernihkan. Kalau dia sudah di Pro, itu ada fiturnya di atas itu biasanya Pak. Untuk menghilangkan missingnya. Tapi kalau Bapak menggunakan aplikasi luar, seperti Capcut misalnya, di Capcut itu sudah ada untuk menghilangkan missingnya, itu namanya missing Pak. Nanti dulu ya, untuk missingnya nanti dulu. Tapi kemudian cara lainnya seperti itu tadi, lebih baik Bapak langsung cari situasi yang hening, jangan pakai kipas angin, lalu coba rekam diri Anda, nanti akan bersih. Itu tadi Ibu bisa mengaktifkan sebenarnya kameranya. Aktifkan kamera kalau pengen muncul wajahnya. Tapi kalau tidak pengen karena nggak pede, itu matikan aja kameranya. Lalu Ibu bicara. Tapi nanti kayak ada template yang tadi muncul bulatan, itu nanti bisa ditutup. Ya. Bisa ditutup sehingga tidak kelihatan. Itu gampang ya. Yang penting sekarang Ibu siapkan dulu, tetapkan materi apa. Coba bayangkan. Lalu tadi ada selembar kertas itu Ibu menulis apa ya? Tadi ada gambarnya apa, audionya apa. Tambah lagi kalimatnya apa kalau yang mau dimunculkan. Jadi ada 3 kolom gampangnya. Jadi scan, framing untuk kita ambil itu kita pasang. Sekali lagi, visual, gambar atau video, apa. Terus kemudian berikutnya audio, perlu ada atau tidak. Kalau ada apa kalimatnya, diketik kalimatnya. Saya mau ngomong apa. Terus kemudian yang kalian terakhir, tadi apa ya? Sampai lupa. Ya, itu tadi ya. Paling tidak itu, lalu Pak, berusaha rekam aja ya. Nanti kalau menghilangkan missing, gini ada 2 cara ya. Caranya menggunakan gunakan saja aplikasi luar. Rekom saya sih gunakan ya aplikasi yang memungkinkan itu. Kalau di Filmora ada, di KineMaster ada, terus kemudian di apa namanya Capcut ada. Tapi saya belum bisa peragakan karena pendeknya waktu ya. Tapi nanti gini aja, coba aja menggunakan yang rekam tadi aja. Atau kalau enggak menggunakan handphone lalu diupload. Ya, begitu aja. Yang paling mudah. Oke, yang terakhir, penanya yang terakhir. Pak Umar mau berbagi sesuatu? Masih mencoba coach. Nanti kalau sudah jadi baru bisa dibagikan coach. Ya, kalau bagusnya ini sepanjang hari ini nyoba-nyoba dikit. Caranya coba gini. Ibu jangan publish tapi tadi salin tautan. Salin tautan itu lalu Bapak Ibu kirim ke WA group dulu nggak apa-apa. Supaya nanti Ibu bisa edit-edit kembali. Tapi teman yang lain jangan jahil lalu nambah editan di kerjaan temannya. Itu nanti agak jahil gitu ya.
Ya, saya kira begitu untuk sementara. Terima kasih atensi Anda semua, 29 orang luar biasa. Mari kita aplaus untuk kita semua. Tidak ada pekerjaan yang sulit, ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Keberanian yang dibutuhkan ada keberanian untuk gila, nyoba, dan jangan bosan. Itu saja saya kira. Terima kasih. Tepat 9:30, kurang dikit, kurang 3 menit saya korupsi. Oke, karena saya mau menjalankan aktivitas yang lain. Selamat beraktivitas, semoga sukses hari ini, bahagia selalu, sehat selalu, damai selalu, kebersamaan selalu, kompak selalu, dan yang terakhir makan daring bareng selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Silakan ya. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi, kalau mau lanjut diskusi silahkan. Pak Ketua, kode Demikianlah absen virtual. dari Coach Surindy. Kodenya ada Pak Mus. Iya Pak. Ada di inbox itu, saya sudah inbox di Zoom itu. Di Zoom. Di Zoom tuh, Pak. Barusan saya inbox. Ada itu. Kodenya itu BM20WT. 20. BM20WT. Nah, saya sudah coba bisa. Jadi teman-teman masuk di PJJ-nya, klik virtual absennya, kemudian klikkan kodenya BM20WT itu, tinggal di copy di Zoom Pak Mus. Ada di Zoom itu. Jangan lupa absen harian juga sudah dibuka. Oke, sudah teman-teman, izin live dulu, ada kegiatan ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Doa dulu Pak. Ya. Belum, yang Bu Hani berdoa. Oh iya Bu Hani doa dulu. Bu Hani doa. Sebelum kita tutup, kita persilakan kepada Ibu Hani dulu berdoa. Ya, silakan Bu Hani Ibu. Merauke. Ya, dipersilakan. Kita berdoa. Baik Bapak Ibu, kita sebelum cukupkan pertemuan kita siang pagi hari ini kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.